Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Triton Tank. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fendra Rizal dan dua teman saya, Yursil Nandahlian dan Solihin. Saya akan menjelaskan pengantar, tujuan dan cara pembuatan desain 3D tank autonomous. Pengantar dari robot tank kami ini adalah digunakan untuk menaklukkan penyerangan terhadap sasaran dan memperkecilkan kerugian personel. Autonomous robot tank merupakan robot yang bergerak secara otomatis dan menghindari rintangan-rintangan yang berada di depannya. Sistem navigasi waypoint digunakan sebagai autonomous robot tank untuk menentukan pergerakan robot dari titik koordinat ke titik koordinat lainnya berdasarkan sistem operator. Di dalam robot tank ini mampu bergerak secara otomatis, yang dimana dibilang tanpa ada kontak fisik dari manusia. Dan di dalam robot tank autonomous tersebut terdapat otak pengendali yaitu SP32 yang menjadi microcontroller dari tank tersebut, dan komponen lainnya seperti sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak, motor efek sebagai penggerak, dan komponen pendukung lainnya. Tujuan dari robot tank autonomous tersebut yaitu bisa menaklukkan dan menembakkan senjata kepada lawan dengan sebuah pentempuran yang dideteksi oleh sensor jarak. Keunggulan dari ini yaitu sangat taktis di medan perang, memanfaatkan teknologi otonomous seperti sensor, pemrograman data. Insert komponen. Assembly, kita insert komponen, kita pilihkan komponennya itu motor driver, dan setelah kita atur posisinya pada motor driver, kita masuk
DC ini berfungsi sebagai mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Motor DC ini dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya generator DC yang dapat difungsikan sebagai motor DC. Motor DC ini tujuan untuk menggerakkan sistem perodaan pada robot tank. Lanjut pada komponen lainnya. Nah, sekarang kita menyusun PCB yang ada pada komponen. Kita pilih spacer dan kita letak PCB-nya. Setelah kita atur letaknya, kita masuk pada spacer kedua. SP32 ini berguna untuk mengisi program-program yang telah dibuat pada software dan di-upload pada SP32 ini. SP23 ini akan mengatur sebagai penggerakan dan sistem-sistem yang perintah-perintah yang kita masukkan. Dan di sini terdapat juga micro SD ini berguna sebagai penyimpan data, yang dimana data-data program tersebut akan membaca di micro SD tersebut. Lanjut pada yang kedua, yaitu memasang spacer untuk pada motor driver. Sama kita tekan insert komponen juga. Kita pilih spacernya. Spacer ini agak kecil longgarnya, berkuning, yang warna kuning ini. Penggerakan robot tank. Motor driver ini sangat penting bagi robot tank karena dari motor driver inilah yang mengatur kecepatan pergerakan robot tank, termasuk kecepatan yang tinggi dan kecepatan rendah adalah terdapat pada motor driver ini yang memiliki N1, N2, N3 dan N4. Dan oke, sekarang kita tahap selanjutnya, yaitu pemasangan bodi atas robot tank.
sensor ultrasonik terpasang kiri, kanan, dan depan, sedikit menjelaskan bahwa sensor ultrasonik ini adalah sensor pengukur jarak antara lawan, yaitu sensor depan berguna untuk mendetail, yaitu mendeteksi jarak lawan. Apabila sensor depan terbaca, akan otomatis misil akan menembakkan misilnya ke lawan. Untuk sensor kiri dan kanan itu membaca arena kanan dan kiri. Apabila robot tank menghampir ke kiri sedikit, yaitu sensor kiri itu akan terbaca. Sensor kiri akan terbaca, otomatis robot tank akan mengubah jalurnya menjadi lurus. Sebaliknya gitu, sensor kanan itu apabila robot tank ke kanan itu otomatis sensor kanan itu terbaca dan robot tank akan melirik lurus kembali ke arena itu. Lanjut untuk tahap misil. Baik, selanjutnya kita yang masuk kepada tahap pembuatan misil. Yang pertama itu kita tekan assembly, kita tekan start komponen, kita pilih bagian misil yang kita pakai. Setelah kita pilih OK, yang kita susun letaknya, dan telah tersusun kita atur jarak antara atas dan bawah misil, yaitu kita turunin sedikit. Setelah masuk pada itu, kita insert komponen lagi untuk pengambilan seluruh misilnya. Nah, setelah misil peluru tempat misilnya sudah kita ambil, kita atur posisi letaknya, yaitu kita tekan misil tersebut, kita atur, kita balikkan pada 180 derajat. Nah, kita atur lurusnya. Nah, setelah kita atur lurusnya, oke, ke tahap lurusan. Oke, dan setelah itu kita masuk pada pembuatan pemasukan PCB OLED pada robot tank tersebut. Lanjut pada tahap ini, saya akan pembuatan OLED display pada komponen robot tank. Itu kita pilih OLED display. Nah, kita susun letaknya. Sekedar informasi, OLED display ini bertujuan sebagai pembaca display yang ada pada komponen RTC, micro SD, dan SP32. OLED display ini akan memprogram dan membaca suatu perintah display seperti tulisan yang ada pada program tersebut, seperti tanggal, hari, nama tim, nama kelompok, dan lain sebagainya. OLED display ini adalah serial monitor pada robot tank, dan OLED display ini sangat berguna dimana-mana pun pada komponen-komponen lainnya, termasuk pada robot tank tersebut. Dan lanjut pada pembuatan tiang limit switch-nya. Yang pertama kita pilih tiang limit switch-nya sejarak 50 cm di belakang misil. Kita susun dan kita arahkan.
kita atur posisinya. Yang kedua, kita pilih tiang limit switch yang berjarak itu sekitar 21 cm dari misil. Nah, nanti kita atur jaraknya. Nah, setelah kita atur jaraknya, kita akan meletakkan komponen limit. Oke, selanjutnya tahap peletakan limit switch pada tiang limit switch. Yang pertama itu kita pilih komponen limit switch pada library. Nah, sudah terpilih, kita zoom dan kita atur letak limit switch-nya itu di atas dari limit switch tersebut. Dan lanjut pemberian tepat sasaran limit switch tersebut pada library dengan masuk komponen, dan kita insert komponennya letak pada library. Kita atur letaknya yaitu persegi. Nah, bagi informasi pada teman-teman nih, limit switch ini berguna sebagai menonaktifkan robot tank, yang dimana apabila robot lawan akan menembak limit switch, otomatis robot kita akan mati. Nah, selesai juga desainnya. Saya dari Profil Terhitam pamit undur diri. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.